Gimana guys? Bosan gak sih setiap buka sosial media pasti ada aja berita soal perselingkuhan yang seliweran sana-sini dengan kasus orang-orang yang berbeda. Dari mulai orang yang baru membangun hubungan, mereka yang sudah diikat dengan cincin pertunangan, bahkan orang yang sudah resmi menikah saja banyak yang hancur karena salah satunya oleng ke lain hati. Nah, menurut kalian, apa sih yang membuat orang gampang ke lain hati? Padahal secara kasat mata, kita lihat saja kasus yang paling hot sekarang ini. Istri yang ditinggal kurang apa sih guys? Cakep iya, pinter iya, baik dan menjaga diri iya. Bikin bingung gak sih? Sebenarnya apa lagi yang dicari? Dari banyaknya kasus yang beredar, menjadikan beberapa orang ketakutan untuk menjalin hubungan, bahkan sampai menjadikan menurunnya kepercayaan pada pasangan. Iya kan? Hal ini menjadikan momen di mana trust yang sudah kita bangun dirusak begitu saja. Dan kita mulai meragukan kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan saling percaya di masa depan. Nah, hal ini nih yang disebut dengan trust issue. Terlebih lagi jika perselingkuhan terjadi di antara orang tua seseorang, akan berdampak buruk dan dampak tersebut bisa berpengaruh jangka lama apabila seseorang belum bisa berdamai atau menerima sesuatu yang terjadi. Hal ini dapat menyebabkan unfinished business yang berpengaruh pada fungsi pribadi orang tersebut. Gimana? Kalian asing gak sih dengan unfinished business? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya adalah unfinished business merupakan pikiran, perasaan, dan reaksi sebelumnya yang masih mempengaruhi fungsi pribadi dan mengganggu kehidupan saat ini. Unfinished business yang paling umum adalah ketidakmampuan untuk memaafkan orang tua atas kesalahan mereka. Nah, selain itu, unfinished business bisa berasal dari hubungan yang tidak selesai, konflik internal yang belum terpecahkan, atau pengalaman trauma yang belum diproses dengan baik. Oke, kali ini kita masuk ke sejarahnya. Nah, unfinished business merupakan dasar dari teori yang dicetuskan oleh Frederick Fritz Perls, yang kita sebut saja Pak Perls biar lebih akrab kali ya. Nah, Pak Perls ini sebenarnya nggak sendiri mengembangkan teori Gestalt hingga teorinya sefenomenal ini. Beliau bersama istrinya yaitu Laura Perls mengembangkan teori ini pada tahun 1940-an. Mereka inilah yang melahirkan asumsi pribadi bermasalah berupa unfinished business yang sekarang ini melalui teori Gestalt itu guys. Nah, teori Gestalt ini mengusung konsep here and now yang intinya tuh dalam hidup hanya ada hari ini karena masa lalu sudah berlalu dan masa depan ya kalian tahu sendirilah ya kalau belum tahu nasibnya. Jadi dari sinilah muncul asumsi dari Perls kalau manusia yang bermasalah itu yaitu manusia yang belum selesai sama masa lalunya atau yang kita sebut unfinished business tadi. Berarti manusia yang sehat itu yang dia udah gak terbayang masa lalunya dong. Nah, kalau ada pertanyaan kayak gitu, ya jawabannya adalah iya, bener banget. Teorinya menjelaskan bahwa unfinished business adalah bagian integral dari pengalaman manusia. Gestalt mendorong kita untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidaksempurnaan dalam hidup kita agar menjadi pribadi yang utuh dan terintegrasi. Salah satu pendekatan konseling dalam teori Gestalt adalah menggunakan teknik empty chair atau kursi kosong, yang dalam pendekatan ini kita berinteraksi dengan kursi kosong yang mewakili orang atau situasi terkait dengan unfinished business. Nah, dalam konteks ini, kursi kosong itu dapat mewakili orang tua yang terlibat dalam perselingkuhan. Melalui intervensi empty chair, kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi yang kita miliki terhadap orang tua kita. Kita dapat mengungkapkan rasa kecewa, marah, atau bahkan rasa sakit yang timbul akibat perselingkuhan tersebut. Proses empty chair melibatkan duduk di depan kursi kosong, membayangkan kehadiran orang tua dan berbicara dengan jujur serta terbuka tentang perasaan dan pikiran kita. Langkah ini memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelesaikan unfinished business yang terkait dengan perselingkuhan orang tua. Namun, proses empty chair harus bersama konselor profesional yang paham betul mengenai terapi Gestalt ini ya. Oke, karena kita sudah tahu intervensi apa yang digunakan dalam membantu penyelesaian unfinished business, mari menjawab judul dari konten ini. Jadi, benarkah trust issue berasal dari unfinished business? Jawabannya adalah ya. Trust issue atau masalah kepercayaan bisa berasal dari unfinished business yang belum terselesaikan dalam hubungan atau pengalaman masa lalu.
ketika kita mengalami pengkhianatan dalam perselingkuhan misalnya, terutama jika itu melibatkan orang yang penting dalam kehidupan kita seperti orang tua, kita mengalami perasaan ketidakpercayaan yang mendalam. Namun, perlu diingat, trust issue faktornya tidak cuma karena unfinished business ya. So, jangan berspekulasi atau memberi label pada diri mengenai kesehatan mental tanpa informasi yang jelas ya. Jika kamu belum yakin tentang keadaannya, sangat disarankan untuk mencari bantuan dari konselor profesional di sekitarmu. Ingatlah bahwa bantuan profesional dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan mendukung proses pemulihan yang tepat. Wah, kayaknya pembahasannya sudah cukup lengkap nih. Semoga menjawab dan membantu para pendengar. Oke, sampai di sini. Bye-bye.